Halo warga Plus 62 dimanapun kalian berada, jumpa lagi sama kita di Plus Plus Film. Pada kesempatan kali ini, kita mau ceritain film yang berjudul Loving Pablo. Mungkin beberapa dari kalian udah gak asing lagi nih dengar namanya. Film Loving Pablo ini diangkat berdasarkan kisah nyata dari adaptasi buku Loving Pablo, Hating Escobar yang ditulis oleh Virginia Vallejo. Virginia adalah seorang jurnalis yang pernah memiliki hubungan cinta terlarang dengan seorang gembong narkoba bernama Pablo Escobar. Jadi di film ini menceritakan kisah hidup seorang gembong narkoba dari kartel Medellin asal Kolombia yang pernah menguasai 80% pasar narkotika di Amerika Serikat. Pablo Escobar juga dikenal sebagai mafia yang sangat sadis. Tapi di sisi lain, Pablo juga sangat dicintai oleh masyarakat kota Medellin. Karena Pablo pernah membangun sekitar 2.000 rumah layak huni untuk masyarakat miskin di kota Medellin. Bahkan Pablo sendiri sampai dijuluki Robin Hood oleh masyarakat kota Medellin. Oh iya nih, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin kalau di film ini jangan cuma ngambil sisi buruknya dari Pablo Escobar aja ya. Karena penulisan cerita film ini diambil berdasarkan pandangan Virginia dan pandangan orang-orang di sekitar Pablo yang mencintainya sebagai manusia, bukan sebagai gembong narkoba. Jadi, ambil yang baik, buang yang buruknya. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja deh yuk kita ceritain. This is it, Loving Pablo, no playing. Happy YouTube and chill. Her children, but who always looks out for the weakest. Like a mother, the day their first son is extradited. Kolombia 1981, saat itu Pablo sedang jalan-jalan di perkarangan ternak miliknya. Gak sengaja, anak buah Pablo menabrak kuda yang tiba-tiba saja melintas. Pablo yang melihat kuda itu tidak bisa ditolong lagi, menyuruh anak buahnya untuk membunuh kuda tersebut. Saat tiba di rumah, Pablo berbicara dengan istrinya yang bernama Victoria tentang siapa saja tamu yang diundang untuk acara pestanya nanti. Pablo bilang kalau pesta itu akan dihadiri oleh para artis, presenter, dan para tokoh terkenal lainnya. Namun sebelum acara itu dimulai, Pablo memerintahkan anak buahnya yang mempunyai kenalan di pengadilan untuk membersihkan namanya dari catatan kejahatan masa lalunya, yaitu mengenai kasus tentang pembunuhan 2 agen polisi. Pablo juga rela membayar mahal asalkan kasusnya bisa dihilangkan. Saat tiba acara peresmian pesta dimulai, malam itu acaranya sangat ramai dan dihadiri oleh orang-orang terkenal. Salah satunya seorang pembawa acara televisi bernama Virginia yang datang bersama temannya. Namun pesta yang saat itu dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata mengundang sejumlah rasa penasaran bagi Virginia tentang siapa sebenarnya Pablo Escobar dan bisnis apa yang membuatnya menjadi kaya raya seperti ini. Virginia yang masih dipenuhi rasa penasaran tentang latar belakang Pablo, tiba-tiba saja dihampiri oleh anak buah Pablo. Dan anak buah Pablo itu bilang kalau ia sudah ditunggu oleh Pablo. Dan akhirnya mereka berkenalan. No. Your complaints were passed on to me. Di perkenalan itu, Pablo juga mengatakan bahwa selama ini ia telah memperhatikan Virginia di televisi. Dan Pablo juga memberitahu bahwa acara ini adalah acara peresmian pembangunan 2.000 rumah untuk masyarakat miskin di kota Medellin. Virginia yang tidak tahu latar belakang Pablo bertanya kepadanya, dari mana uang untuk pembangunan itu. Tapi Pablo tidak menjawabnya. Malah ia meminta Virginia untuk datang dan melihat secara langsung pembangunan itu. Keesokan harinya, Pablo dan Virginia datang ke sebuah perkampungan bernama Moravia, Medellin. Di sana, Pablo disambut oleh anak-anak serta keluarga Medellin. Di tempat itu juga Virginia mewawancarai Pablo, dan pada saat wawancaranya, Pablo mengatakan bahwa ia sangat peduli kepada orang miskin di daerah Medellin yang diabaikan oleh pemerintah. Perkataan Pablo itu ternyata membuat Virginia terkesan olehnya dan memutuskan untuk tidak lagi memikirkan dari mana Pablo mendapatkan uang tersebut. Malam harinya, Pablo berkencan dengan Virginia. Pada kencan itu, Virginia memberitahu bahwa ia telah menikah, tapi sudah pisah rumah dengan suaminya, dan suaminya tidak mau menceraikan Virginia. Karena Pablo yang sudah terlanjur menyukai Virginia, ia pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap suaminya, dan memaksanya untuk menceraikan Virginia.
setelah Virginia bercerai dengan suaminya, Pablo mengajak Virginia untuk merayakannya di sebuah pulau di Kolombia. Ternyata di pulau itu juga digunakan sebagai tempat pertemuan para gembong narkoba dari kartel Medellin dan kartel Coli. Mereka mengadakan pertemuan itu untuk membagi wilayah kekuasaan, di mana kartel Medellin memiliki kekuasaan di daerah Florida dan kartel Coli di daerah New York. Lalu untuk pengecer dan pengiriman lainnya diserahkan kepada Pablo, karena mereka percaya tidak ada seorang pun yang berani mencuri darinya, walaupun hanya 1 gram. Beberapa hari setelah pembagian wilayah itu di Florida, Amerika Serikat, telah terjadi sebuah kemacetan panjang di jalan tol, yang ternyata ada sebuah truk menghalangi jalan, sehingga membuat para pengemudi lainnya merasa kesal. Tak lama kemudian, pesawat berukuran sedang mendarat di jalan tol tersebut, yang dimana pesawat itu ternyata adalah pesawat pengangkut kokain milik Pablo Escobar. They call them the Saints. 1 kilo is worth $7,000 here in Colombia. Amerika menjadi target penjualan Pablo karena 1 kilogram kokain dihargai $150.000. Padahal di negara aslinya di Kolombia, 1 kilogram kokain hanya dihargai $7.000. Di tempat lain di Gedung Putih Amerika Serikat, Presiden Amerika menyampaikan pesan untuk mengajak para warganya menghindari narkoba. Dan buat mengatasi masalah ini, Presiden Amerika juga memerintahkan langsung agen DEA bernama Shepard. Di sana, Shepard bertemu dengan perwakilan dari pemerintah Kolombia. Di pertemuan itu, perwakilan dari Kolombia menawarkan untuk mengaktifkan kembali perjanjian lama, yaitu perjanjian ekstradisi, di mana pemerintah Kolombia yang menangkap para bandar narkobanya lalu menyerahkannya ke Amerika untuk diadili. Karena tanpa perjanjian ini, para bandar narkoba tidak akan takut dengan hakim di Kolombia. Mereka bisa saja menyuap ataupun membunuhnya. Sepertinya berita itu telah sampai di telinga Pablo dan para bandar lainnya. Untuk membatalkan perjanjian ekstradisi itu, Pablo memiliki rencana untuk masuk ke dunia politik dan menjadi perwakilan dari kota Medellin. Untuk melancarkan rencananya tersebut, Pablo dan para bandar lainnya bersedia untuk mendanai biaya kampanye Menteri Kehakiman. Dengan syarat, mereka juga harus memasukkan Pablo sebagai anggota senator. Kemudian, Pablo pun melakukan kampanyenya di kota Medellin. But who always looks out for the weakest. Long live the mothers of Colombia and our mothers. Berkat pidatonya, Pablo bisa mengambil hati para warga kota Medellin. Ia pun akhirnya terpilih sebagai Dewan Anggota Kongres Perwakilan dari Medellin. Untuk merayakan kemenangannya itu, Pablo memberikan hadiah sejumlah uang kepada Virginia. You're not gonna put me in danger. I have nothing to do with your business, okay? Gift for you. A lot of money. I know, but don't worry, because in America... Di halaman rumahnya, Pablo juga memberikan edukasi tentang narkoba jenis kokain kepada anaknya yang bernama Juan Pablo. It's the same shit. We work with this. She's a very important lady and she says that 20 Juli 1982, Pablo untuk pertama kalinya memasuki kantor DPR yang ada di Bogota. Di malam rapat itu, ternyata Pablo dipermalukan oleh Menteri Kehakiman yang telah didanai sebelumnya oleh Pablo dan para bandar lainnya. Menteri Kehakiman itu mengatakan bahwa Pablo tidak pantas berada di kursi senator dengan jumlah kekayaan yang tidak tahu asalnya dari mana. Karena Pablo tidak terima atas tuduhan tersebut, Pablo pun melakukan pembelaan. Ia menantang Menteri Kehakiman itu untuk memberikan bukti atas tuduhannya. That you represent, and you want the justice system of another country. Señor Presidente, I will bring colleagues I've received from certain people. Yes. Sebenarnya dari awal istri Pablo tidak setuju kalau Pablo masuk ke dunia politik karena takut mengganggu pekerjaan Pablo dan bisa membuat identitasnya sebagai bandar narkoba tercium oleh kepolisian. Dan benar saja, kabar buruk pun datang. Pablo mendapatkan telepon dari anak buahnya dan mengabarkan bahwa salah satu surat kabar mendukung Menteri Kehakiman itu untuk menjatuhkan Pablo, dengan membuat berita tentang dosa masa lalu Pablo yang membunuh 2 agen polisi. Ternyata nih, orang suruhan Pablo yang sebelumnya diperintahkan untuk membersihkan namanya tidak mengerjakan tugasnya. Dia malah menggunakan uangnya untuk berfoya-foya dengan wanita.
Karena Pablo sangat marah dengan perbuatan anak buahnya itu, ia pun membunuhnya dengan cara yang sadis. Karena berita yang sudah terlanjur tersebar, Pablo pun menyusun rencana lagi bersama teman-teman kartelnya untuk membalas tuduhan Menteri Kehakiman itu, sekaligus balas dendam karena Menteri Kehakiman itu telah mempermalukan Pablo di ruang rapat Kongres. Mereka juga berencana untuk membunuh Menteri Kehakiman itu dan si penulis berita tersebut. Keesokan paginya, Pablo pergi ke tempat pelatihan motor Sicarios. Sicarios adalah pembunuh bayaran yang dimana anggotanya adalah anak-anak dari kawasan kumuh yang siap mati. Asalkan mereka mendapatkan bayaran sebesar 20.000 peso untuk ibu mereka. Pablo memberitahu mereka siapa target yang harus dibunuh, dan Sicarios pun menjalankan tugasnya. Kejadian pembunuhan itu masuk berita dan dibicarakan langsung oleh Virginia. Di tayangan berita tersebut juga menyiarkan tentang pemerintah yang menyatakan perang dengan bandar narkoba. Victoria yang melihat berita itu merasa sangat ketakutan, karena sebentar lagi ia akan melahirkan anak kedua dari Pablo, dan tidak ingin keselamatan anaknya terancam. Setelah kejadian itu, Pablo bersama rekan-rekannya pergi ke Panama untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Di saat itu juga bertepatan dengan kelahiran anak kedua dari Pablo. Di pertemuan itu, Pablo menawarkan akan memberikan modal untuk mendorong perekonomian Kolombia dan bersedia melunasi hutang luar negeri yang nilainya mencapai $12.000, asalkan pemerintah mau mencabut perjanjian ekstradisi itu. Sayangnya saja, pemerintah menolak tawaran dari Pablo dan rekan-rekannya. Karena pemerintah menolak tawaran Pablo itu, kemudian Pablo pun menyatakan perang dengan pemerintah. Setelah penolakannya itu, Pablo melakukan ancaman kepada siapa saja yang berani menentangnya. Mulai dari hakim yang dikirimi peti mati olehnya, hingga membuat hakim tersebut terkena serangan jantung dan meninggal saat tahu peti itu dikirim oleh Pablo Escobar. Karena banyaknya ancaman dan teror yang diberikan oleh Pablo, pemerintah pun tidak tinggal diam. Pemerintah mengadakan sayembara kepada siapa saja yang dapat menangkap Pablo akan diberikan imbalan sebesar 1 miliar peso. Melihat hal itu, Pablo pun tidak terima. Pablo memerintahkan anak buahnya untuk mempersenjatai Sicarios. Pablo juga akan memberikan imbalan sebesar $2.000 untuk siapa saja yang dapat membunuh polisi, $5.000 untuk sersan, $10.000 untuk letnan, dan yang paling tinggi $50.000 untuk membunuh mayor. Karena banyaknya aparat yang terbunuh oleh anak-anak bersenjata, kali ini pemerintah menugaskan intel-intelnya untuk menangkap dan membunuh setiap anak muda yang dicurigai sebagai Sicarios. Pemerintah juga membentuk pasukan khusus untuk menangkap Pablo. Gak cuma itu, pemerintah juga bekerja sama dengan DEA untuk menyadap seluruh jaringan telepon yang ada di Kolombia. Calculate the signal in a 200-yard radius. Inform your officer the recording is in progress. To account the Paisa astuteness. Di tempat lain, Virginia telah di-PHK dari stasiun televisi tempat ia bekerja karena kedekatannya dengan Pablo yang sekarang telah menjadi buronan negara. Virginia yang kesal karena merasa dirugikan mencoba menelpon Pablo yang tengah bersembunyi di hutan. Virginia bilang kalau ia ingin mengakhiri hubungannya dengan Pablo, karena menurutnya Pablo telah membuat karirnya hancur dan membuat banyak orang menjauh darinya. Karena percakapan telepon tersebut, pihak DEA pun menemukan posisi Pablo dan langsung memerintahkan pasukan khusus untuk menangkap Pablo. Pablo yang habis bercinta dengan pelacurnya terpaksa melarikan diri dengan keadaan telanjang bulat. Kemudian, para anggota Pablo langsung bergerak melepaskan segerombolan burung dara untuk merusak helikopter yang menyerangnya.
Di saat bersamaan, Monja yang merupakan seorang akuntan dari kartel Medellin diciduk dan dibunuh. Tidak hanya Monja, Gorza, seorang kepala keamanan dari kota Medellin, juga ikut terbunuh ketika melarikan diri di hutan. Beberapa hari setelah kejadian penyerangan itu, Pablo yang tahu kalau akuntan dan kepala keamanannya yang telah dibunuh oleh pemerintah menyampaikan sebuah pesan kepada pemerintah melalui radio bahwa ia akan menyerang lagi. Dan benar saja, saat itu juga Pablo meledakkan salah satu pesawat komersil milik negara. Setelah bom pertama diledakkan, pemerintah juga tidak tinggal diam. Pablo yang saat itu sedang berbelanja bersama keluarganya di salah satu pusat perbelanjaan juga diteror oleh serangan bom dari pemerintah. Untungnya saja, Pablo berhasil melarikan diri bersama keluarganya. Dari kejadian itu, Pablo berpikir jika ia terus berperang dengan pemerintah akan membahayakan nyawa keluarganya. Akhirnya, Pablo menyuruh perwakilannya untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Di dalam negosiasinya itu, Pablo bersedia untuk menyerahkan diri kepada pemerintah, asalkan pemerintah mau membatalkan perjanjian ekstradisi itu. Dan Pablo juga meminta bahwa penjara yang nantinya akan ditempati harus sesuai dengan keinginannya. Magistrates have taught the world a lesson in sovereignty. Pada 19 Juni 1991, Pablo Escobar resmi dipenjara di tempat yang dibuat olehnya. Tentunya tidak seperti penjara pada umumnya, meskipun dari luar terlihat seperti penjara biasa yang dilengkapi pos jaga di luarnya. Tapi tampilannya hanya menipu, karena di dalamnya terdapat kemewahan dan kebebasan bagi Pablo Escobar. Mulai dari lapangan sepak bola, tempat diskotik, sampai tempat untuk memproduksi narkobanya juga ada. Dan sesuai kesepakatan, sekarang ancaman perjanjian ekstradisi itu sudah dibatalkan. Ujung-ujungnya, Pablo dipenjara tetapi tetap bisa mengurus jual beli narkobanya dengan bebas. Setiap minggunya, keluarga Pablo akan mengunjunginya, seperti family time pada umumnya di hari libur. Pada saat family time itu, putri Pablo yang bernama Manuela ingin membeli es krim bersama dengan Pablo. Don't wait for us. Manuela and I are going out for an ice cream. A strawberry. The princess has a great. Tapi, saat ingin masuk ke dalam mobil, puluhan penjaga menghalanginya, bahkan sampai menodong senjata ke arah Pablo dan putrinya. Pablo pun merasa sedih dan sempat meneteskan air mata, padahal ia hanya ingin membelikan putrinya es krim. Just made with ice from the North Pole, which is especially. Di malam harinya, Pablo bertemu dengan koleganya dari kartel Medellin untuk mendiskusikan hasil penjualan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bandar dari kartel Medellin itu menjelaskan bahwa saat ini bisnis sudah tidak seperti dulu dan sangat sulit untuk memasukkan narkoba ke Amerika. Tapi Pablo menganggap bahwa koleganya itu hanya berusaha untuk menipu Pablo. Pablo ingin mereka tetap membayar pajak kepadanya sesuai dengan kesepakatan awal. Karena mereka yang masih menolak untuk membayarnya, akhirnya Pablo pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh koleganya itu. Kabar pembunuhan itu pun terdengar oleh media dan mempertanyakan keseriusan pemerintah menangani kasus Pablo. Pemerintah akhirnya ingin memindahkan Pablo ke penjara militer. Namun, saat ingin dibawa pada tanggal 20 Juli 1992, ternyata Pablo sudah lebih dulu kabur dari penjaranya. Karena Pablo yang sudah lebih dulu kabur dari penjara, akhirnya pemerintah mengajak kartel saingan Pablo untuk bekerja sama dalam pencarian Pablo yang melarikan diri. Dengan imbalan, pemerintah akan menghapus catatan kriminal mereka. Dari situ, pemerintah Kolombia membentuk kesatuan pemburu paling mematikan sepanjang masa. Kesatuan pemburu itu ditugaskan untuk membunuh bagi siapa saja yang pernah dekat dengan Pablo, ataupun yang pernah bekerja sama dengan Pablo. Bahkan, Virginia sendiri hampir saja terbunuh saat ingin menjual perhiasannya. Untungnya saja ada kaca anti peluru yang melindunginya saat itu. Call the police.
Call the police. Virginia yang sudah tidak tahan dengan keadaan itu akhirnya bersedia bekerja sama dengan pemerintah. Tapi dengan syarat pemerintah harus melindunginya. Ia pun akhirnya menemui agen Shepard untuk memberitahu kelemahan Pablo. Menurut Virginia, satu-satunya kelemahan Pablo adalah istri dan kedua anaknya. Sementara itu, Pablo yang sedang berada di tempat persembunyiannya meminta anak dan istrinya untuk pergi dari Kolombia menuju ke Jerman. Namun, sangat disayangkan, pemerintah Jerman menolak kedatangan keluarganya. Pablo yang saat itu melihat berita di televisi sontak emosi dan langsung menelpon istrinya untuk menanyakan keadaannya. Ternyata, itu adalah sebuah jebakan yang sudah pemerintah rancang. Karena di sebelah kamar istri Pablo ternyata sudah ada agen Shepard dan anggota DEA lainnya yang sedang memantau dan mendengarkan percakapan mereka. Saat itulah Pablo menyadari kalau teleponnya sedang disadap. Are they holding you hostage? La America sector. Karena percakapan itu, disitulah DEA menemukan keberadaan Pablo yang bersembunyi di Los Olivos. Kemudian, DEA bersama aparat lainnya langsung bergerak ke tempat Pablo bersembunyi. Di akhir pembicaraannya, Pablo meminta kepada anak lelakinya bahwa ada yang harus diungkapkan kepada media nantinya. Kalau sebenarnya jaksa sudah setuju untuk membiarkan keluarganya meninggalkan negara, tapi jaksa tidak menepati janjinya. Mereka juga sudah setuju untuk menyelamatkan keluarganya ketika dia menyerah, dan lagi-lagi juga tidak ditepati oleh pemerintah. Dan tak lama setelah itu, That's not what I said, Juan Pablo. That's not what I said. I said that they are responsible for all of this and that they have to face. seorang gembong narkoba terbesar dunia pada saat itu kini telah tewas ditembak pada tanggal 2 Desember 1993. Nah, itulah akhir dari kisah Pablo Escobar, seorang gembong narkoba terbesar pada saat itu. Jadi gimana nih menurut kalian? Kalau menurut Plus Plus sih seru banget, men. Oh iya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya, sikap Pablo yang peduli terhadap lingkungan, walaupun dia adalah seorang mafia. Tetapi, di sisi lain, ia sangat peduli kepada masyarakat miskin. Dan yang paling penting, Pablo adalah sosok yang paling peduli terhadap keluarganya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menambah wawasan kepada kalian tentang sejarah kelam dunia mafia. Kita pamit undur diri dulu ya, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Happy and chill!